Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfudin SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 UPTD SD Negeri 2 Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan juga, di sebelah kanan kiri saya ada dua orang hebat, yaitu Bapak Suparman ST sebagai Bapak fasilitator saya dan Bapak Dadang Wahyudin SPD sebagai pengajar praktik saya. Dua orang inilah yang selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 ini. Semoga mereka berdua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan keberkahan rizkinya, dan diberikan keberkahan umurnya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan koneksi antar materi modul 2.1. Bapak Ibu guru hebat, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pada pembelajaran di LMS maupun pembelajaran melalui guru pendamping, ya, kita mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif, yang fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Lalu, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Di sini kita saksikan tabel pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Seorang guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melaksanakan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, readiness murid. Yang kedua, minat murid. Yang terakhir, profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Apa saja sih
Yang pertama adalah proses, yang kedua konten, dan yang ketiga adalah produk. Yang keempat, implementasi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul berdiferensiasi. Dalam kurikulum Merdeka bukan RPP yang disebutkan, tapi di sana istilahnya itu RPP diganti dengan modul pembelajaran. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan anak. Bapak, Ibu guru hebat, apakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, kita lihat penjelasan berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid karena pembelajaran dirancang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, murid akan bahagia dalam kegiatan pembelajaran di kelas karena sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Jadi mereka terpancing karena cinta, karena minat tersebut untuk semangat belajar. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diterapkan melalui 3 strategi diferensiasi secara tepat, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk. Bapak Ibu guru hebat, lalu apa sih koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1.1 mempunyai kaitan erat dengan modul 2.1. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman, atau dalam kata lain kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama atau cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Itu menurut Bapak kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya adalah sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Lalu modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, mempunyai hubungan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi,
yaitu koneksi antar pembelajaran berdiferensiasi dan peran guru penggerak adalah bahwa guru penggerak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Mereka menganalisis kebutuhan siswa, merancang pengalaman belajar yang disesuaikan, memberikan dukungan individu, dan menerapkan penilaian yang sesuai untuk memastikan setiap siswa mencapai potensinya dalam pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi menjadi alat yang digunakan oleh guru penggerak untuk membantu siswa mencapai kesuksesan akademik yang lebih baik. Modul 1.3 atau visi guru penggerak erat kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pendidikan yang sesuai dengan visi guru penggerak yang berfokus pada inklusi dan keadilan pendidikan. Guru penggerak menggunakan pendekatan ini untuk memastikan setiap siswa atau setiap murid dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda memiliki peluang yang sama untuk berkembang secara optimal. Pembelajaran berdiferensiasi membantu mewujudkan visi guru penggerak dengan menyesuaikan materi dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta mempromosikan keadilan pendidikan. Terus Bapak Ibu, modul 1.4 budaya positif apa ada hubungannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensi? Jelas ada. Karena pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif guru penggerak memiliki koneksi yang kuat. Guru penggerak yang mendorong budaya positif cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa didukung, setiap siswa merasa dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi membantu guru penggerak menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman siswa, yang pada gilirannya mendukung budaya positif di kelas, menciptakan rasa inklusi, saling menghormati, dan dorongan untuk mencapai kesuksesan bersama. Bapak Ibu, perlu saya simpulkan, karena mungkin dalam penjelasan saya banyak kesana kemari, maka saya simpulkan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa semuanya berpusat pada pendidikan yang inklusif dan berpusat pada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengusung gagasan pendidikan yang menyeluruh, menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang setara bagi semua guru. Yang ketiga, guru penggerak dengan visi yang kuat berusaha menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan unik siswa, menciptakan budaya positif di kelas yang mendukung inklusi dan membantu setiap siswa mencapai potensinya. Jadi, filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya menjadi dasar untuk memandu peran guru penggerak dalam mewujudkan visinya melalui pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan budaya positif di lingkungan belajar. Mungkin hanya itu Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya terangkan. Semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.